Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 94. Cerita dimulai. Sambil tertawa, Mokbi kembali berkata, "Aku tidak menyangka bahwa aula hukum pidana sudah bergerak di bawah perintah calon sang pemimpin selanjutnya. Aku berpikir ternyata kultus demonik sudah busuk dari dalam." Hajin berkata, "Aku paham kau telah bertekad mempertaruhkan nyawamu sendiri hanya untuk membunuhku. Saat ini mungkin saja aku tidak ingat, akan tetapi aku sama sekali tidak berniat untuk menutup mata atas apa yang terjadi di masa lalu. Dan aku begitu paham bagaimana amarahmu kepadaku. Namun apapun yang terjadi, kau harus menghentikan hal ini sekarang juga. Akan tetapi apabila kau menghentikannya sekarang juga, maka aku akan berusaha untuk membelamu dengan sebisa mungkin. Meskipun ini bukanlah satu-satunya yang bisa kulakukan, namun aku akan mendengarkan apabila kau berusaha meminta lebih kepadaku." Mendengar itu, Mokbi berkata, "Untuk apa aku harus melakukannya? Tetapi sebelum itu, apakah kau sudah tahu apa sebenarnya yang aku inginkan? Yang aku lihat kesombongan di matamu masih ada. Jadi kita akan mengakhiri pembicaraan ini sekarang juga." Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, "Dengarkan aku baik-baik, aku sudah berusaha bersikap tenang untuk menyelesaikan masalah ini, dan aku hanya akan memberikan penawaran ini sekali saja." Karena Mokbi begitu marah, terlihat ia pun langsung memancarkan aura demonik yang sangat besar. Lalu ia berkata, "Aku rasa inilah yang mereka sebut sebagai menyalahkan seseorang yang menjadi korban. Tetapi yang aku tahu kalau kau adalah seseorang yang memang seperti itu. Kau adalah orang yang sama sekali tidak pernah merasa salah meskipun kau adalah pelakunya." Melihat itu, Hajin bergumam, "Yang aku rasakan, energi yang ia pancarkan jauh lebih rendah daripada Shinwe. Meskipun mereka telah menggunakan teknik yang sama, akan tetapi Shinwe telah memiliki sebuah kemampuan yang tidak kalah dari pembunuh bayaran. Yang aku dengar, dia hanyalah seniman bela diri yang berada di level rendah dan juga tidak berpengalaman di dalam pertarungan. Meskipun dia sudah mencapai sebuah kemampuan yang sangatlah luar biasa dalam waktu yang begitu singkat, akan tetapi tetap saja hal itu sama sekali tidak akan meningkatkan kemampuan bertarungnya." Lalu Hajin berkata, "Aku mengakui kesalahanku di masa lalu dan juga kebencianmu. Oleh sebab itu, aku akan memberikanmu sebuah kesempatan yang terakhir. Jadi demi kebaikanmu, maka menyerahlah sekarang juga." Sambil berteriak, Mokbi berkata, "Katakan kepadaku apa yang ingin kau lakukan jika aku menolaknya. Apakah kau berpikir kalau kau akan membunuhku sekarang juga?" Terlihat sebuah gelas yang berada di hadapannya langsung terpecah dan berserakan di atas meja. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, energi demonik yang dipancarkan oleh Mokbi langsung menghancurkan semua benda yang berada di hadapannya. Di saat itu, energi kekuningan telah terpancar dari kedua tangannya, dan itu adalah seni bela diri yang memancarkan semangat juang yang sangat mengerikan. Siapapun yang berada di dalam restoran itu langsung merasakan hawa membunuh yang begitu kuat, sampai-sampai sebagian dari mereka langsung berlarian ke arah luar. Pada sisi yang lain, Gogu langsung bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya karena ia merasakan kalau Mokbi sudah melewati batasannya. Gogu berkata, "Jika kau tidak menarik energimu, maka aku akan memotong kepalamu." Akan tetapi di saat yang bersamaan, Hajin langsung berteriak dengan sangat keras agar Gogu menghentikan serangannya. Seketika itu juga, Gogu langsung menghentikan pergerakannya meskipun bilah pedangnya sudah berada tepat di hadapan leher Mokbi. Jika saja Hajin tidak memintanya untuk menghentikan serangannya, maka bisa dipastikan kalau Mokbi sudah mati dengan kepala yang sudah terpenggal. Gogu berkata, "Wahai tuan muda, entah mengapa kau menghentikanku, sedangkan dia sudah berusaha untuk melawanmu dan juga membahayakan semua orang. Bukankah kau sudah tahu kalau ada seseorang yang sangat berani membahayakan murid-murid sang raja, maka dia akan dieksekusi sebagai ganjarannya?" Kemudian Hajin berkata, "Dia telah menempatkan 5 orang warrior elit yang berjarak 30 meter dari tempat ini. Mereka adalah orang-orang yang akan mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk melakukan ini. Asal kau tahu, ketika rencananya tidak berjalan dengan sesuai, maka mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri dengan ledakan yang begitu dahsyat. Yang aku rasakan, mereka adalah para master yang sudah mencapai ranah puncak."
Sambil tersenyum, Mokbi berkata, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah mencapai ranah ultimate demonik. Aku tidak menyangka kalau ada orang lain selain sang raja yang bisa merasakan dan juga melihat teknik tersembunyi dalam jarak yang sejauh ini. Gogu berkata, kau mengatakan kalau mereka telah berada dalam jarak yang cukup jauh. Aku berpikir kalau kita akan bisa menghindari mereka dengan cukup mudah. Jadi, wahai tuan muda, untuk apa kau menghentikanku? Namun, Gogu langsung terdiam ketika mendengar Hajin yang kembali berkata, apakah kau sadar yang berada di tempat ini bukan hanya kita saja? Selain para pekerja dan juga sang pemilik, ada begitu banyak para pengunjung yang berada di tempat ini. Jadi, apabila kita bergerak dengan gegabah, maka mereka semua akan terjebak di dalam pertarungan yang berbahaya. Terlihat Mokbi langsung menyipitkan kedua matanya karena ia tidak menyangka kalau Hajin akan mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang ia ketahui selama ini. Kemudian Mokbi berkata, jujur saja aku begitu terharu setelah mengetahui kau telah berubah. Aku sama sekali tidak menduga kalau aku akan melihat hari di mana kau akan mengkhawatirkan orang lain, sedangkan kau adalah seorang iblis. Hajin berkata, aku tidak peduli bagaimana kau akan melihatku, akan tetapi kita tidak perlu menyeret orang lain ke dalam urusan kita. Jadi biarkan mereka pergi terlebih dahulu karena ini adalah masalah kita. Mendengar itu, Mokbi berkata, sebenarnya aku sempat berpikir untuk melakukan hal itu. Tetapi setelah aku melihat reaksimu, aku pun langsung berubah pikiran. Aku rasa akan sangat mudah untuk mempertahankan tali penyelamat mereka agar seseorang yang sepertimu yang memiliki kemampuan di luar imajinasiku tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Tetapi biar aku berikan sedikit informasi kepadamu kalau aku sudah mengirimkan beberapa orang kepada para pewaris yang lainnya. Begitu pikiranku sudah mencapai mereka semua, maka semua murid dari sang raja akan mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Sontak Hajin sangatlah marah sampai-sampai ia pun langsung memancarkan hawa membunuh yang begitu kuat. Hajin berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Bahkan mereka juga sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan kepadamu. Apakah kau sadar putra ke-6 dan juga putri ke-7 masihlah anak kecil? Terlihat Mokbi sangatlah marah sampai-sampai tubuhnya langsung bergetar dengan sangat hebat. Ia berkata, dasar bajingan, kau mengatakan kalau mereka hanyalah anak kecil yang tidak boleh disakiti. Tetapi apa yang kau lakukan kepada anak-anakku? Kau telah membunuh semua keluargaku, kau membunuh istriku, orang tuaku, saudaraku, dan bahkan anak-anakku yang masih kecil. Bahkan bukan hanya aku saja yang kau incar, akan tetapi kau juga telah melakukan hal yang sama kepada semua orang dengan nama keluarga Mok. Kau rela melakukan itu kepada keluarga kami hanya karena kau sangat ingin mendapatkan seni bela diri yang sama sekali tidak berguna ini. Kau telah membunuh anak-anakku dan juga keluargaku, tetapi entah mengapa kau melarangku untuk membunuh mereka juga. Terlihat dengan sangat jelas kalau kebencian yang ia pendam selama ini telah meledak begitu saja. Ini adalah sebuah kebencian dan juga rasa dendam yang sudah melekat di hatinya dengan begitu dalam sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa untuk menahannya lebih lama lagi. Mokbi kembali berkata, aku tidak peduli kalau aku telah dikutuk oleh seorang anak yang berusia 3 tahun ataupun para pengemis yang berada di jalanan atau bahkan para pembunuh. Akan tetapi aku sama sekali tidak sudi apabila yang melakukannya adalah dirimu karena kau adalah seseorang yang telah membunuh keluarga kami. Aku percaya kepada Dewa Mara dan juga aku sangat percaya kepada Sang Raja Demonik. Bahkan aku selalu berdoa kepada mereka dan juga mengikuti setiap ajaran yang mereka berikan kepadaku. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mau merespon setiap doa yang aku panjatkan. Sekarang aku sadar kalau hidup ini telah dipenuhi dengan kebohongan. Dasar bodoh, untuk apa aku menyembah dan juga berdoa kepada para boneka yang dianggap sebagai dewa, sedangkan mereka sama sekali tidak merespon kepada doa kita. Mendengar itu, Hajin langsung terdiam. Ia bergumam, ketika aku masih muda, aku juga pernah berhadapan dengan kemarahan yang seperti ini. Dan itu telah terjadi ketika aku menjalankan sebuah misi di mana aku harus membunuh para pengkhianat aliansi Rectus Heavenly dan juga semua keluarganya. Ketika mengetahui kalau yang ia bunuh adalah keluarga dari sahabatnya, Hajin berkata, apakah kau adalah pengkhianat yang dikatakan oleh sang pemimpin? Tetapi entah mengapa kau masih berada di tempat ini. Sebelumnya kau mengatakan kalau kau akan berhenti untuk menjadi seorang asasin dari aliansi Rectus Heavenly dan juga pergi ke tempat yang sangat jauh.
Sambil menangis memeluk anaknya yang sudah mati, sahabatnya berkata, "Aku berada di tempat ini karena aku memiliki sebuah keluarga. Tetapi kehidupan di luar dataran tengah sangatlah keras, sampai-sampai aku sama sekali tidak bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluargaku. Aku sadar kalau aku tidak bisa lari selamanya. Bahkan aku juga sudah menerima kau akan datang untuk mengambil nyawaku tanpa adanya perlawanan. Tetapi entah mengapa kau juga harus membunuh anakku yang bahkan tidak mengetahui apapun tentang masalah kita." Setelah menarik nafas panjangnya, Hajin berkata, "Mokbi, aku minta maaf kepadamu. Aku tidak tahu perbuatan macam apa yang dilakukan oleh tubuh ini di masa lalu. Akan tetapi, aku sama sekali tidak ada niatan untuk menghindarinya. Dan bahkan aku juga tidak akan menutup mata atas sesuatu yang terjadi di masa lalu." Sontak, Mokbi sangatlah terkejut, matanya berbinar karena ini tidak seperti putra ketiga yang ia ketahui sejak dari dulu. Lalu ia bergumam, apakah dia baru saja meminta maaf kepadaku? Tetapi seorang monster yang sepertinya sama sekali tidak pantas untuk meminta maaf dan juga merasa menyesal. Dia adalah seorang iblis yang tidak pernah menyangkal akan dosanya. Dan juga dia adalah orang yang sudah menghina semua keluargaku dan juga semua orang yang berasal dari keluarga kami yang sudah mati. Jadi aku bersumpah kalau aku yang harus menghancurkan iblis ini. Hajin kembali berkata, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku berjanji kalau aku akan melakukan segalanya yang bisa kulakukan untuk keluargamu. Dan juga aku akan membantu untuk memulihkan kehormatan keluargamu yang selama ini telah runtuh. Aku tidak ingin mengabaikan masa laluku yang tidak aku ingat. Jadi jangan pernah sekalipun melibatkan mereka semua yang tidak bersalah karena yang benar-benar kau inginkan adalah aku." Lagi dan lagi, Mokbi sama sekali tidak bisa menerimanya begitu saja. Sambil berteriak ia berkata, "Dasar bajingan, tutuplah mulutmu itu sekarang juga. Apakah kau sadar kau hanyalah bersikap munafik yang seakan-akan kalau kau telah menerima kesalahanmu. Meskipun kau meminta maaf, akan tetapi kau tidak akan bisa melakukan apapun karena ini sudah terlambat." Hajin berkata, "Kau putus asa setelah berdoa kepada dewa yang tidak menjawab semua doamu. Jika ini bukanlah sebuah masalah yang disebabkan oleh dendam, maka aku pun sangat yakin kalau kau tidak akan membantai mereka yang tidak bersalah." Menanggapi perkataan Hajin, Mokbi berkata, "Kau adalah munafik yang sangat menjijikkan. Kau berbicara yang seakan-akan kalau kau telah mengenalku. Dengarkan aku baik-baik, tidak peduli apapun yang kau katakan. Tetapi aku akan menghancurkan segala sesuatu yang kau sukai dan juga segala sesuatu yang berharga bagi dirimu." Namun Hajin langsung memotong perkataannya. Ia berkata, "Apakah kau tidak sadar dengan apa yang ingin kau lakukan? Apabila kau membunuh mereka yang tidak terlibat di dalam masalah ini, maka kau tidak ada bedanya dengan diriku. Jika kau menganggapku sebagai iblis, maka kau adalah iblis yang sama sepertiku." Terlihat Mokbi langsung terdiam karena sebuah kata yang diucapkan oleh Hajin telah memberikan sebuah dampak yang sangat besar kepadanya sehingga tatapannya menjadi begitu kosong. Mokbi bergumam, dia adalah seorang iblis yang sangat menyesatkan. Seharusnya seorang iblis tidak akan marah seperti ini karena dia adalah pelaku utamanya. Aku hanyalah seorang korban yang ingin membalaskan dendamku kepadanya, dan aku memang pantas untuk membalaskan dendam ini. Dasar bodoh, mengapa aku merasa kalau akulah yang paling buruk? Asal kau tahu, akulah sebenarnya yang menderita atas perbuatanmu selama ini kepadaku dan juga keluargaku. Aku bukanlah seseorang yang sepertimu karena aku hanyalah seorang korban yang ingin mendapatkan sebuah keadilan. Lalu Mokbi berkata, "Apakah kau menyesal karena kau sudah membunuh keluargaku dan juga orang-orang dengan nama keluarga Mok?" Pada sisi yang lain, Hajin sangatlah terkejut ketika merasakan kalau energi ki yang dipancarkan oleh Mokbi telah berubah secara tiba-tiba. Kemudian Mokbi kembali berkata, "Aku tidak peduli apakah aku adalah korban ataukah seorang pelaku. Akan tetapi aku telah mencurahkan segala kehidupanku hanya untuk membunuh seorang iblis yang tidak bisa diselamatkan oleh para dewa. Namun ketika kau mengucapkan kata maaf kepadaku, maka aku pun sudah memilih dengan keputusanku. Sebelum aku berpikir untuk bisa memberikan maaf kepadamu, aku pun memutuskan kalau aku akan mengakhiri balas dendam ini untuk selamanya." Terlihat Hajin langsung bersiap untuk menghindari tempat itu karena ia merasakan kalau ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dan di saat yang bersamaan, sebuah ledakan yang begitu dahsyat langsung menghancurkan pavilion kabut ungu. Bahkan saking kuatnya ledakan itu sampai-sampai guncangannya langsung menggetarkan wilayah itu dengan begitu hebat.
Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.